Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Angivianto, NPM 210102005, kelas akuntansi 21A, prodi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi kelompok 5 tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu yang sumber referensi bukunya yaitu Perilaku Organisasi titik 2 Organization Behavior by Stephen P. Robbins dan Timothy A. Jadke. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan satu, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Dua, faktor yang mempengaruhi persepsi yang terdiri dari A. Faktor-faktor pada situasi yaitu terdiri dari satu, waktu, dua, latar kerja, tiga, latar sosial. B. Faktor-faktor pada penilai yang terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Lalu yang ketiga, atau C, faktor-faktor pada target yang terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Teori atribusi, sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal maupun eksternal. Atribusi ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal adalah faktor dapat dikendalikan oleh pribadi, individu. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pribadi, individu. Identifikasi faktor internal dan eksternal penentu teori atribusi dipengaruhi tiga faktor. Yang pertama, perbedaan. Merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Dua, konsensus. Ketika setiap orang menghadapi situasi yang sama dan memberikan respons yang sama. Lalu selanjutnya adalah latar sosial. Semakin konsisten perilakunya, semakin sering kita mengatribusikan kepada penyebab internal. Di sini saya akan memberikan tampilan 6 strip 2 tentang teori atribusi. Yaitu observasi di sini sebagai perilaku individu, lalu interpretasi terdiri dari perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Lalu di sini ada dibagi menjadi lagi tinggi dan rendah. Tinggi itu di eksternal, rendah di internal. Begitu pula dengan konsensus dan konsistensi. Berbeda. Kalau di konsensus itu tingginya di eksternal sedangkan rendahnya di internal. Berbeda dengan konsistensi, tingginya di internal sedangkan rendahnya di eksternal. Lalu ada kekeliruan atribusi mendasar. Kesalahan atribusi fundamental. Kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebihkan faktor internal ketika membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Biaya pelayanan diri. Kecenderungan individu untuk mengaitkan kesuksesan mereka sendiri dengan faktor internal dan menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal. Selanjutnya, jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Lalu ada efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan impresiasi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Lalu ada efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Stereotip menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Lalu ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Di sini ada di sini ada 3. Yang pertama, wawancara kerja. Wawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan kesan awal dengan cepat mangkar. Lalu ekspektasi kinerja, istilah prediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Lalu ada evaluasi kerja. Masa depan seseorang pekerja sangat terkait dengan penilaian promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaan adalah beberapa hasilnya yang objektif maupun subjektif. 4. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi. Proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiasakan analisis dan kesimpulan.
Keputusan seseorang individu dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap masalah tersebut. Implikasi persepsi terhadap sikap kerja. Yang pertama, disiplin kerja. 2, kepuasan kerja. 3, komitmen pada perusahaan. Yang kelima, subtema kelima, pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, model rasionalitas terbatas dan intuisi. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak biasa dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Di sini ada tampilan 6 setertiga tentang langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama ada definisikan masalah. 2, identifikasi kriteria keputusan. 3, alokasikan bobot pada kriteria itu. 4, kembangkan alternatif. 5, evaluasi alternatif itu. 6, pilihlah alternatif terbaik. Ini ada rasionalitas terbatas. Kemampuan terbatas dalam memproses semua informasi membuat tidak mungkin untuk mengasimilasikan semua informasi yang diperlukan untuk optimalisasi. Tujuan rasionalitas terbatas bukan untuk menemukan hasil yang optimal, tetapi hasil yang memuaskan dan mencukupi. Intuisi. Pengambilan keputusan intuisi terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi holitis atau kaitan antar potongan informasi yang tidak sama, cepat dan secara afektif. Dibebankan berarti melibatkan emosi. Yang keenam, materi keenam, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri atau overconfidence bias. Kecenderungan seseorang yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan kemampuan orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan interpersonal paling lemah paling mungkin berlebihan dalam mengestimasi kinerja dan kemampuannya. Bias jangkar atau acroning bias, kecenderungan untuk bertahan pada formasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara aktual. Lalu ada bias konfirmasi atau confirmation bias, kecenderungan untuk mencari informasi yang memberikan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Proses pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa kita mengumpulkan informasi objektif. Lalu ada bias ketersediaan atau availability bias, kecenderungan untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Riset terbaru mengindikasikan bahwa sebuah kombinasi atas informasi yang siap sedia dan pengalaman langsung kita dengan informasi yang sama khususnya sangat berdampak pada pengambilan keputusan. Lalu ada eskalasi komitmen atau escalation of commitment, kecenderungan untuk mengekskalasi komitmen seiring kali karena meningkatkan alasan non-rasional merujuk pada bertahannya seseorang dengan sebuah keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Lalu ada kesalahan acak atau randomness error, kecenderungan untuk percaya mampu memprediksi hasil peristiwa acak adalah kesalahan acak. Lalu ada aversi resiko atau risk aversion, kecenderungan untuk memilih hal-hal yang pasti daripada hasil yang berisik adalah aversi resiko. Bias retrospeksi atau hindsight bias, kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksi secara akurat. Yang materi ketujuh, pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Yang pertama ada perbedaan individu, yaitu terdiri dari kepribadian. Riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menyatakan kepribadian mempengaruhi keputusan kita. Lalu ada jenis kelamin. Riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam mengambil keputusan. Kontemplasi bermakna berefleksi dalam waktu yang lama. Dari segi pengambilan keputusan itu berarti memikirkan masalah. Selanjutnya ada kemampuan mental. Orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat dan lebih cepat,
mengspekasikan mereka juga lebih sedikit beresiko salah mengambil keputusan. Meski demikian, kemampuan mental tampaknya hanya membantu orang menghindar beberapa dari masalah tersebut. Perbedaan budaya, model rasional tidak membuat pengakuan atas perbedaan budaya. Demikian pula dengan banyaknya literatur riset perilaku organisasi tentang pengambilan keputusan. Ini ada batasan organisasi. Yang pertama adalah organisasi dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan definisi dan model rasional. Lalu ada evaluasi kerja manajer, dipengaruhi oleh kriteria yang mendasak yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Ada sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Peraturan buku, batasan waktu akibat sistem himper, semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu explanation. Contoh historis keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum, mereka memiliki sebuah konteks. Selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama ada ukuran etis. Pertama adalah utilitarisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran idealnya untuk memberikan paling baik dalam jumlah yang paling besar. Kriteria etis yang kedua adalah untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak fundamental seperti yang tercantum dalam piagam hak asasi. Yang ketiga adalah menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Materi ke-9, kreativitas pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas membuat pengambil keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Yang pertama ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah yang masing-masing mengarah pada yang berikutnya. 1. Formulasi masalah. Formulasi masalah didefinisikan sebagai tahapan perilaku kreatif di mana kita mengidentifikasikan sebuah masalah atau peluang yang dibutuhkan. Sebuah solusi belum diketahui. 2. Pengumpulan informasi adalah tahapan perilaku kreatif ketika solusi yang mungkin atas masalah diinkubasikan berbasis individu. Lalu ada yang ketiga, pemunculan ide. 4. Evaluasi ide adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengevaluasi solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Penyebab perilaku kreatif. 1. Potensi kreatif. 2. Lingkungan kreatif. 3. Keluaran dan kreatif. Kita dapat mendefinisikan keluaran dan kreatif sebagai ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pembaruan itu sendiri tidak menghasilkan sebuah hasil kreatif jika tidak berguna. Di sini saya juga menampilkan tampilan 6/4 tentang model 3 tahap kreativitas dalam organisasi. Yang pertama dari penyebab perilaku kreatif, di sini ada 2, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Lalu di lingkup perilaku kreatif, di sini ada formulasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide-ide, dan terakhir adalah evaluasi ide. Lalu selanjutnya ada hasil kreatif atau inovasi. Yang satu tidak kelihatan karena berwarna hitam di buku. Yang selanjutnya ada berdaya guna. Lalu di materi materi presentasi dari kelompok 5 terdapat
studi kasus yang berbunyi seseorang siswa yang akan menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Di sini saya menganalisis dari studi kasus kelompok 5, yaitu ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang siswa apakah akan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya atau tidak. Dan untuk faktor-faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada guru sekolah, 2 teman sebaya, 3 sosial dan ekonomi, 4 keluarga, 5 lingkungan dan tempat tinggal atau masyarakat, 6 diri sendiri, 7 dan lain-lainnya. Dari faktor-faktor tersebut, seseorang siswa akan dapat memutuskan hal terbaik bagi masa depan dirinya kelak. Cara mengatasi pengambilan keputusan seseorang siswa yang akan menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau tidak diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan konsultasi kepada yang ahlinya seperti dokter atau psikiater atau psikolog atau bahkan guru atau orang tua ataupun orang yang kita percayai. Yang kedua, jangan terpengaruh oleh omongan baik dari keluarga ataupun teman ataupun yang lainnya mengenai ajakan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, carilah tempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, itu disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi. Lalu yang keempat, percaya diri, optimis dan terus berusaha dan berdoa sehingga keputusan yang kita ambil tidak menjadi bumerang bagi kita. Yang kelima, usahakan carilah beasiswa. Keenam, carilah banyak motivasi dari tokoh publik yang sekiranya mempunyai banyak prestasi dan ilmu yang banyak. Yang terakhir dan lain-lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.